Hai teman-teman, apa kabar? Semoga hari ini, hari yang menyenangkan untuk kita semua. Teman-teman kita belajar bareng yuk. Ingin belajar apa ya hari ini? Bagaimana jika kita belajar bareng tentang penerapan rumus Excel VLOOKUP, HLOOKUP dan apa perbedaannya dengan index match? Di sini saya memiliki contoh data penjualan suatu toko swalayan. Ada kategori barang, nama barang, kuantiti, harga barang, dan jumlah penjualannya. Misalkan ada contoh kasus seorang karyawan yang ingin melaporkan kategori barang apa saja sih yang terjual di toko tersebut. Sayangnya di sini kategori yang muncul, hanya kode kategori saja. Yang pasti jika ini langsung disampaikan ke owner atau dibaca teman-teman yang lain, pasti akan bingung. Ini kode kategori apa? Jadi kita harus merubah dari kode barang ini ke nama kategori barang. Di sheet lain, kita memiliki data kategori barang yang terdiri dari kode kategori dan nama kategori. Kita coba mulai mencari nama kategori barang dengan rumus VLOOKUP. Kita buat dulu kolom baru dan kita beri nama kategori. Untuk di bawahnya, kita tuliskan rumusnya, yaitu sama dengan VLOOKUP. Kemudian kita pilih nilai yang kita gunakan untuk mencari nama kategori, yaitu nilai kode kategori. Kemudian kita beri titik koma. Untuk beberapa PC atau Excel yang lain kadang ada perbedaan. Ada yang menggunakan titik koma, dan ada yang menggunakan koma. Kita kembali ke rumus. Selanjutnya kita pilih data tabel yang digunakan untuk mencari data, yaitu ada di sheet kategori. Kita blok dari sel A2 sampai dengan sel B5. Kemudian kita beri titik koma. Kemudian yang tertulis di rumusnya call index num, yang artinya data yang kita cari ada di kolom nomor berapa. Di sini nama kategori berada di kolom nomor 2. Jadi, di rumus kita ketik 2. Kemudian kita beri titik koma lagi. Di rumus berikutnya ada dua pilihan, yaitu true dan false. True digunakan untuk mencari nilai yang hampir sama, sedangkan false itu digunakan untuk mencari nilai yang sama persis. Untuk kasus yang kita miliki di sini, kita menggunakan yang false atau sama persis. Kemudian kita tutup rumus dengan tanda kurung tutup, dan nama kategori akan otomatis muncul sesuai dengan data kategori. Untuk data yang lain kita bisa copy paste ke bawah. Namun dengan catatan, jika kita copy paste seperti biasa rumusnya akan berubah ya. Sebelumnya yang tabel tempat pencarian data berada di sel A2 sampai dengan sel B5, itu berubah menjadi sel A3 sampai dengan sel B6. Dan di bawahnya juga berubah, yaitu menjadi sel A4 sampai dengan sel B7. Solusinya, sebelum kita mengcopy paste, agar tidak berubah, kita kunci dulu untuk tabel tempat kita mencari data. Bagaimana caranya? Kita tambahi dolar di sel yang akan kita kunci. Dolar ini fungsinya untuk mengunci sel agar tidak berubah sesuai yang kita inginkan. Kita coba copy paste ke bawah. Ini sudah sesuai ya, teman-teman. Untuk tabelnya tidak ada perubahan tetap di sel A2 sampai dengan B5. Wah, jika mengetik lambang dolar satu-satu kelamaan. Daripada kelamaan memberi lambang dolar satu per satu, kita blok sel tabelnya. Kemudian kita tekan F4, maka otomatis dolar akan disisipkan di masing-masing sel. Kemudian untuk mengcopy ke bawahnya, daripada kita narik copy paste cara manual seperti ini akan membuang waktu yang lama jika data kita banyak. Kita klik dua kali saja pojok kanan bawah, maka akan otomatis tercopy sampai ke bawah hingga akhir dari tabel. Nah, seperti ini hasilnya nanti. Sekarang, apa sih perbedaannya antara nilai false dan true di VLOOKUP? False kita gunakan untuk mencari nilai yang sama persis seperti yang sudah kita terapkan. Jika ada perbedaan satu huruf saja, maka data yang kita cari tidak akan ketemu.
Sedangkan true, itu digunakan mencari nilai aproksimasi atau nilai yang hampir mirip. Kita coba untuk melihat perbedaannya dengan lebih jelas. Kita coba buat tabel grade nilai ujian siswa. Kita buat ada kolom nilai dengan nilai 0 sampai dengan 100. Untuk kolom grade ada E, D, C, B, A, dan A+. Kemudian kita buat di sini untuk mencari nilai grade seorang siswa. Agar seperti asli kita beri nama. Misalkan Sia. Sia ini nilai ujiannya mendapatkan nilai 80. Nilai 80. Itu termasuk grade apa sih? Kalau datanya sedikit, tanpa menggunakan rumus bisa langsung kita lihat dan ketikkan saja. Namun jika datanya banyak maka kita akan kesulitan harus melihat satu persatu dan tentunya banyak waktu yang terbuang juga. Kita terapkan rumus VLOOKUP yang telah kita pelajari tadi untuk mendapatkan nilai grade dari siswa. Kita ketikkan sama dengan VLOOKUP, nilai referensi pencarian, kemudian tabel data, yaitu A3 sampai B8. Kemudian nilai yang kita cari itu berada di kolom kedua. Untuk percobaan pertama kita gunakan dulu false, kemudian kurung tutup, lalu enter. Kita lihat hasilnya, nilai 80 itu di grade-nya mendapat nilai B. Bagaimana kalau Sia ini mendapatkan nilai 81? Jika menggunakan false maka hasilnya tidak ketemu. Karena false, nilai harus sama persis. Sedangkan seharusnya nilai 81 itu bisa dianggap ke nilai B. Karena berada di atas 80 dan di bawah 90. Kita coba menggunakan true. Nah ini dia. Nilai yang seharusnya 81 itu merupakan grade B. Sekarang kita jadi tahu ya, perbedaan dari penggunaan VLOOKUP. Jika menggunakan true nilainya bisa nilai perkiraan atau aproksimasi. Sedangkan menggunakan false, itu nilainya harus sama persis. Sekarang kita coba untuk menggunakan atau menerapkan rumus VLOOKUP. Apa sih perbedaan VLOOKUP dan HLOOKUP? Untuk VLOOKUP, data tempat untuk mencari nilai itu berbentuk vertikal. Sedangkan untuk HLOOKUP, data tempat untuk mencari nilai berbentuk horizontal. Walaupun berbeda bentuk data, tetapi untuk rumusnya hampir sama. Hanya saja model dari tabelnya saja berbeda. Kita ubah dari sini. Kita menggunakan data dari J1 sampai O2. Kemudian, kita memasukkan kolom 2. Kemudian kita pilih true, lalu enter. Wah, ternyata ada kesalahan. Coba kita lihat dulu rumusnya. Oh, ternyata saya masih menggunakan VLOOKUP. Kita ubah menjadi HLOOKUP. Nah, ini nilai yang seharusnya muncul, yaitu nilai 81 grade-nya adalah B. Hasilnya sesuai dengan data yang digunakan untuk pencarian. Oke, sampai di sini kita sudah belajar bareng mengenai VLOOKUP dan HLOOKUP. Jika ada pertanyaan dan masukan mengenai informasi yang kita pelajari bareng, bisa tulis di kolom komentar ya. Kita diskusikan bersama. Sekarang, apa sih perbedaannya dengan index match? Sebelum menggunakan index match, di sini saya lebih suka menjadikan data ini sebagai tabel. Bagaimana caranya? Setelah kita blok datanya, kita pilih beranda. Kemudian kita pilih format sebagai tabel. Atau kalau di Excel teman-teman menggunakan bahasa Inggris, bisa dipilih format as table, ya. Kemudian kita pilih warna yang teman-teman sukai. Di sini saya menggunakan warna orange. Kemudian kita klik OK. Sekarang data sudah menjadi tabel. Kemudian untuk kategori kita jadikan menjadi tabel juga. Untuk mengubah data menjadi sebuah tabel ada shortcut-nya, yaitu dengan cara Ctrl+T. Maka, otomatis data tersebut menjadi tabel. Hanya saja warna tabelnya akan berwarna default, yaitu warna biru. Sekarang kita coba mengetik rumus index match. Rumusnya, yaitu sama dengan indeks, nilai yang akan kita cari, yaitu nama kategori. Nah, di sini untuk nama kategori kita blok satu kolom. Jika datanya banyak untuk ngebloknya tidak usah manual. Cukup klik salah satu sel, kemudian kontrol spasi. Maka otomatis satu kolom tersebut akan terblok. Di kolom nama kategori ini yang kita cari itu yaitu nomor indeksnya.
Nomor indeks keberapa sih yang sama dengan nomor indeks data referensinya? Kemudian kita ketik match. Nilai referensi. Kolom untuk mencari nilai referensi. Jadi di sini yang diblok hanya satu kolom saja ya, teman-teman, yaitu kolom kode kategori. Ingat bukan tabelnya, seperti rumus VLOOKUP tadi. Kemudian, karena yang kita cari nilainya harus sama persis, kita pilih yang 0. Kemudian, kita tutup rumus dengan dua tanda tutup kurung. Kemudian Enter, maka, nama kategori yang kita cari akan langsung muncul. Bukan hanya di satu sel saja, tapi otomatis sel yang satu kolom dengan sel yang kita beri rumus akan juga mengikuti. Inilah salah satu kelebihan dari data yang dijadikan tabel. Jadi kita tidak harus mengcopy paste ke bawah seperti tadi. Dari sini, kita bisa melihat bahwa untuk rumus indeks match memiliki struktur yang lebih panjang daripada rumus VLOOKUP. Tetapi di satu sisi ada keuntungan menggunakan indeks match daripada VLOOKUP, yaitu untuk data yang akan kita cari tidak harus berada di sebelah kanan data referensi. Untuk VLOOKUP data yang kita cari, harus berada di sebelah kanan dari data referensi. Sedangkan untuk indeks match ini, data yang akan kita cari bisa berada di sebelah kanan atau kiri dari data referensi. Kita coba ubah dulu. Kita pindahkan nama kategori ke sebelah kiri kode kategori. Nah, seperti ini, walaupun kita pindah ke kiri, nama kategori yang sudah kita cari dengan rumus indeks match masih tetap sama. Tapi kalau kita coba menggunakan rumus VLOOKUP seperti yang kita ketikkan tadi, maka datanya tidak ketemu. Dikarenakan data yang kita cari berada di sebelah kiri data referensi. Dari perbedaan ini, saya lebih suka menggunakan rumus indeks match daripada menggunakan rumus VLOOKUP, karena lebih fleksibel. Kalau teman-teman lebih suka menggunakan yang mana nih? Lebih suka menggunakan VLOOKUP yang lebih sederhana, atau indeks match yang lebih fleksibel? Boleh dijawab di kolom komentar ya. Sekian belajar bareng kita hari ini. Jika ada informasi yang saya sampaikan masih ada kekeliruan atau kekurangan saya mohon maaf ya teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin menambah informasi terkait rumus VLOOKUP, HLOOKUP, maupun indeks match ataupun yang ingin bertanya bisa ditulis di kolom komentar ya. Agar bisa belajar bareng lagi. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa di belajar bareng berikutnya.